Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila, perwakilan dari kelompok 2, dengan anggota kelompok Ervina Anastasia, Sani Sofia, Monika Oktavianti, Roja Halda, dan saya Hasna Salsabila. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tin Rustini dan Ibu Yona Wahyuningsih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi di pertemuan keempat. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa dan fakta. Peristiwa dalam ilmu pengetahuan sosial dapat diartikan sebagai sesuatu kejadian yang terjadi di muka bumi, bahkan di alam semesta, yang berkaitan dengan keadaan atau kehidupan manusia. Peristiwa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang bersifat alamiah. Nah, peristiwa yang bersifat alamiah ini berhubungan dengan alam-alam sekitar, contohnya seperti banjir, longsor, tsunami, intinya yang berhubungan dengan alam. Nah, sedangkan yang bersifat insaniah adalah peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan manusia, gitu. Contohnya yang pertama ada gotong royong, musyawarah, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa ini merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, namun masih harus dibuktikan kebenarannya, seperti sejarah yang terjadi pada masa lalu, itu harus dibuktikan kebenarannya. Nah, peristiwa yang sudah terbukti kebenarannya itu disebut dengan fakta. Fakta secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui atau yang telah terjadi benar adanya. Nah, fakta itu banyak macam-macamnya. Yang pertama, ada fakta yang berbentuk data, contohnya seperti keadaan penduduk di desa. Kemudian ada juga fakta yang tampak sebagaimana keadaannya, contohnya keadaan sebuah lingkungan, keadaan sebuah jalan, kondisi bangunan, intinya keadaan-keadaan yang nyata gitu. Nah, yang terakhir itu fakta berupa pengamatan secara lebih khusus, misalnya itu tentang pendapatan rata-rata di sebuah desa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Roja. Yang selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok benda atau gagasan atau peristiwa. Contohnya, keluarga. Nah, keluarga pasti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah, ibu, dan anak ini adalah konsep dari keluarga. Konsep bisa juga dikatakan yakni kumpulan fakta-fakta yang memiliki ciri yang sama sehingga dikategorikan dalam satu konsep. Selanjutnya yaitu generalisasi. Menurut Fakih Samawi, generalisasi adalah kumpulan konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Nah, misalnya, ketika suatu negara angka penganggurannya meningkat, maka angka kriminal dan angka kejahatannya pun akan meningkat. Nah, itu adalah contoh generalisasi, di mana itu adalah gabungan dari konsep-konsep. Di situ ada konsep kenegaraan, konsep pengangguran, konsep kejahatan, dan konsep kriminalitas. Yang selanjutnya yakni nilai dan sikap. Nah, saat fakta-fakta telah menjadi konsep dan konsep-konsep telah menjadi generalisasi, maka disitulah terdapat nilai yang berujung pada penerapan sikap seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan intelektual, personal, dan sosial. Yang pertama ada keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, merupakan kemampuan siswa dalam menyelidiki suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Contohnya, seperti apa sih? Yang pertama, memperoleh pengetahuan dan informasi. Yang kedua, berpikir dengan kritis. Yang ketiga, mengkritik informasi atau fakta dan opini, atau memberikan fakta dan opini. Lalu yang kedua, ada keterampilan personal atau keterampilan dalam belajar secara mandiri. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada keterampilan belajar dan kebiasaan kerja dengan mandiri. Yang kedua ada keterampilan akademik. Yang ketiga ada keterampilan bekerja dalam kelompok secara pribadi, secara individu.
Maksudnya secara dia itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada dirinya. Lalu yang terakhir ada keterampilan sosial, merupakan keterampilan siswa untuk melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti bertanya kepada orang lain, menjawab pertanyaan dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Model keterampilan berpikir atau disebut juga thinking skill dibagi menjadi dua. Yang pertama ada critical thinking skill atau bisa disebut juga keterampilan berpikir kritis. Dan yang kedua ada creative thinking skill atau bisa disebut juga keterampilan berpikir kreatif. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Critical thinking skill atau keterampilan berpikir kritis menurut Johnson pada tahun 1991 ia merumuskan istilah berpikir kritis atau critical thinking. Secara etimologi mengatakan bahwa kata kritik dan kritikal berasal dari kata kreinen, yang berarti menaksir nilai sesuatu. Ia menjelaskan bahwa kritik adalah perbuatan seseorang yang mempertimbangkan, menghargai, dan menaksir suatu hal. Tugas seorang berpikir kritis adalah menerapkan norma dan standar yang tepat terhadap suatu hasil. Keterampilan berpikir kritis menurut Beyer ada 10, yaitu yang pertama, membedakan antara fakta dan nilai dari suatu pendapat. Yang kedua, menentukan reliabilitas sumber. Yang ketiga, menentukan akurasi fakta dari suatu pertanyaan. Yang keempat, membedakan informasi. Yang kelima, mendeteksi penyimpangan. Yang keenam, mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. Yang ketujuh, mengidentifikasi tuntutan dan argumen yang tidak jelas. Yang kedelapan, mengakui perbuatan yang keliru dan konsisten. Yang kesembilan, membedakan antara pendapat yang tidak dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesepuluh, menentukan kekuatan argumen. Berdasarkan pendapat mengenai pengertian berpikir kritis, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah sikap atau proses untuk memikirkan berbagai masalah, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi yang disertai bukti dan kesimpulan yang masuk akal, dan relatif untuk memutuskan apa yang dipercayai. Nah, yang kedua ada creative thinking skill atau keterampilan berpikir kreatif. Kreativitas dapat diartikan sebagai penemuan atau penciptaan ide-ide baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ciri-ciri kreativitas dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada aspek kognitif dan yang kedua ada aspek afektif. Nah, aspek kognitif ini biasanya ciri-ciri kreativitasnya lebih mengandalkan cara berpikir atau bisa disebut juga aptitude. Ciri-cirinya mereka itu biasanya memiliki cara berpikir yang lancar, cara berpikir yang luas dan juga fleksibel. Terus juga biasanya mereka menciptakan ide-ide baru atau orisinil, terus juga bisa memperinci dan juga menilai sesuatu. Nah, yang kedua ada aspek afektif atau biasanya berkaitan dengan sikap dan perasaan. Bisa disebut juga non aptitude. Contohnya, mereka itu memiliki rasa ingin tahu, mempunyai sifat imajinatif, berani mengambil resiko, terus juga biasanya memiliki sifat lebih menghargai dan condong dalam suatu bidang kesenian. Dan biasanya itu semakin kreatif seseorang, maka ciri-ciri yang tadi aku sebutkan di atas itu biasanya makin dimiliki oleh orang tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penerapan model-model pembelajaran konsep dalam pembelajaran IPS. Yang pertama ada model pembelajaran problem solving. Nah, menurut Savage dan Armstrong, terdapat 4 tahapan dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, mengenal adanya masalah. Yang kedua, mempertimbangkan pendekatan-pendekatan pemecahannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. Nah, yang terakhir, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Wilkins, terdapat 6 tahapan dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama itu mengklarifikasikan dan mengidentifikasikan masalah. Di sini itu siswa diminta untuk mendeskripsikan masalahnya. Yang kedua itu mencari alternatif solusi. Yang ketiga, menguji alternatif solusi tersebut, di mana siswa itu menguji manfaat dan kegunaan dari setiap alternatif. Nah, yang selanjutnya memilih solusi, yaitu guru itu membantu siswa untuk memilih solusi yang akan digunakan.
Nah, yang selanjutnya, bertindak sesuai dengan pilihan solusinya. Nah, yang terakhir, tindak lanjut atau follow up, di mana pada bagian ini, guru itu memberikan dukungan kepada siswa untuk melakukan sesuatu pemecahan masalah tersebut. Yang kedua ada model problem solving inquiry atau model pembelajaran penemuan. Ari Soimin mengatakan bahwa model pembelajaran penemuan adalah salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keaktifan sendiri, melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa untuk menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menentukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Model pembelajaran inquiry memiliki beberapa kelebihan. Rosia menyebutkan beberapa keunggulan tersebut, yaitu yang pertama, membantu siswa dalam menggunakan ingatan yang sudah ada untuk diikatkan dengan konsep yang akan dibahas. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, memberi kebebasan pada siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk dapat berpikir dan memecahkan masalah atas masalah yang dihadapinya. Sekian yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat, dan silahkan apabila ada yang ingin bertanya dan juga ingin menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.